Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa contoh soal dari fungsi pangkat 2 serta pengaplikasiannya. Baik, kita mulai dulu dari contoh soal yang pertama. Tentukan titik ekstrim parabola Y sama dengan minus X kuadrat plus 6X minus 2 dan perpotongannya dengan sumbu koordinat. Jadi untuk soal yang nomor pertama ini masih mengenai contoh soal fungsi kuadrat secara umum. Jadi kita diminta untuk mencari titik ekstrim serta perpotongannya dengan sumbu koordinat. Oke, langkah awal kita cari dulu untuk titik ekstrimnya. Di sini sudah saya sediakan rumusnya. Untuk titik ekstrimnya kita pakai ini. Sehingga dari persamaan ini kita uraikan dulu ABC-nya ya. Berarti untuk A-nya adalah minus 1, B-nya adalah 6, C-nya adalah minus 2. Yang A itu yang koefisiennya X kuadrat atau yang pangkat 2, kalau B itu yang pangkat 1, sedangkan C itu adalah suatu konstanta. Jadi dengan mudah kita sudah bisa menentukan A-1 sampai C sama dengan minus 2. Berikutnya langsung kita hitung, kita masukkan. Untuk yang ini berarti min B per 2A sama dengan minus 6 per 2 kali minus 1. Jadi hasilnya adalah 3. Selanjutnya untuk yang kedua ini B kuadrat min 4AC per minus 4A sama dengan 6 kuadrat minus 4 minus 1 minus 2 per minus 4 kali minus 1. Lalu yang ini kita hitung, ketemunya adalah 36 minus 8 per 4. 28 dibagi 4 sama dengan 7. Maka kita sudah bisa menentukan titik ekstrimnya adalah 3,7. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, tentukan perpotongannya dengan sumbu koordinat. Kita tentukan dulu titik potong untuk sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Untuk titik potong sumbu Y berarti X-nya kita sama dengankan 0. Kita pakai persamaan yang ini ya, yang tadi untuk pertama itu kita jadikan 0, berarti langsung aja 0 kuadrat plus 6 dikali 0 minus 2. Berarti ketemunya adalah minus 2. Selanjutnya kita tentukan untuk titik potong sumbu X. Kebalikannya ya, kalau titik potong sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Tapi kalau titik potong sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Berarti persamaan yang ini minus X kuadrat plus 6X minus 2 sama dengan 0. Kita harus cari faktor-faktornya. Jadi Anda ingat kembali, untuk pemfaktoran itu ada beberapa cara untuk mendapatkannya. Di soal ini kita langsung pakai aja rumus ABC ya. Itu yang ini rumusnya. Ini kita langsung cari aja. Saya tulis lagi aja rumusnya di sini. Untuk rumus ABC, X12 minus B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Kita cari dulu untuk yang simbolnya plus. Jadi kita cari X1 sama dengan min B nya, kita tetap pakai yang persamaan yang ini ya, yang awal tadi, yang ini A-1, B6, C2. Kita tetap pakai yang itu.
Jadi kita masukkan langsung min B nya tadi min 6 plus akar 6 kuadrat itu 36 min 4, A nya tadi ada minus 1 dikali C nya minus 2 per 2, A nya minus 1. Sehingga kalau kita hitung di sini adalah minus 6 plus 36 minus 4 kali 1 dikali 2, 8. Berarti akar 28 per minus 2. Maka kalau Anda hitung dengan bantuan kalkulator untuk akar 28 nya ini akan ketemu nilainya 0,35. Ini untuk X1. Sehingga untuk X2 nya, karena tadi X1 nya kita pakai yang plus, berarti ini kita pakai yang minus. Tinggal langsung aja kita masukkan minus 6 min akar dari 28 per akar minus 2. Kalau Anda hitung nanti akan ketemu hasilnya 5,65. Sehingga dari sini sudah ketemu untuk titik potong sumbu Y itu adalah minus 2 dan titik potong sumbu X itu adalah 0,35 atau 5,65 dari hasil pemfaktoran dengan menggunakan rumus ABC. Baik, berikutnya untuk contoh soal kedua ini mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Kita baca dulu soalnya. Fungsi permintaan suatu barang itu adalah ini, QD sama dengan 19 min P kuadrat, sedangkan penawarannya QS min 8 plus 2P kuadrat. Di sini ada beberapa soal yang harus dikerjakan. Yang pertama mencari harga keseimbangan, lalu jumlah keseimbangan, lalu persamaan keseimbangan yang baru jika ada pajak spesifiknya, lalu berapa beban pajak yang harus ditanggung konsumen dan produsen, serta berapa pajak yang diterima pemerintah. Baik, kita kerjakan satu persatu dulu. Untuk soal yang pertama, berapa harga keseimbangannya? Berarti kita harus memasukkan rumus keseimbangan. Untuk rumus keseimbangan di fungsi pangkat 2 ini sama dengan di fungsi pangkat 1. Yaitu QD sama dengan QS. Q permintaan sama dengan Q penawaran. Untuk QD nya adalah ini 19 minus P kuadrat, sedangkan QS nya adalah min 8 plus 2P kuadrat. Oke, kita tinggal pindah-pindah ruas saja. Berarti ini adalah 19 plus 8 sama dengan 2P kuadrat plus P kuadrat. Berarti 27 sama dengan 3P kuadrat. Untuk P kuadratnya sama dengan 27 dibagi 3 adalah 9. Berarti P nya ketemu 3. Berarti di sini sudah terjawab ya, harga keseimbangannya adalah 3. Untuk pertanyaan yang kedua adalah berapa jumlah keseimbangannya. Untuk jumlah keseimbangannya kita tinggal substitusi saja angka 3, misal kita ambil untuk yang Q permintaan. Berarti untuk Q elastisitas ya ini. Itu sama dengan 19 minus P kuadrat. 19 P nya tadi adalah 3 untuk P elastisitas, berarti 3 dikuadratkan 9, berarti ketemunya adalah 10. Berarti keseimbangan itu akan terjadi untuk jumlah 10 dengan harganya adalah 3. Oke, untuk soal selanjutnya, tuliskan persamaan keseimbangan yang baru jika barang dikenakan pajak spesifik sebesar Rp1 per unit. Di sini yang dipakai pajak spesifik, Anda harus ingat jika ada penambahan pajak atau pemberian subsidi, yang terpengaruh nanti adalah fungsi penawarannya, bukan permintaannya. Sehingga kita masukkan untuk fungsi penawarannya, itu tadi yang ini. Berarti QS sama dengan min 8 plus 2. Ini kan price-nya yang ditambah 1 ya, karena untuk pajak berarti yang berubah adalah harganya.
Berarti P plus 1 dikuadratkan. Kita hitung dulu, minus 8 plus 2 P kuadrat plus 2P plus 1 sama dengan minus 8 plus 2P kuadrat plus 2P plus 1 sama dengan minus 8 plus 2P kuadrat plus 2P plus 1, lalu 2P kuadrat plus 2P min 8 plus 1, sorry ya, ini 2 ya, 2 kali 1 2, di sini 2, min 8 plus 2 minus 6, ini 2 kali 2P 4P ya, sorry, ini 4P. Berarti ini adalah persamaan keseimbangan yang baru jika terkena pajak. Lalu untuk yang D, berapa beban pajak yang harus ditanggung oleh konsumen? Untuk yang D, beban pajak yang harus ditanggung konsumen, kita pakai rumus yang ini. P elastisitas yang baru dikurangi P. Berarti kita harus menghitung P elastisitas yang baru. P elastisitas yang baru bisa kita peroleh dengan menghitung menggunakan persamaan ini ya. Tadi QD sama dengan QS. Berarti kita hitung saja dulu di sini. QD sama dengan QS. Untuk QD-nya tetap ya, tidak berubah, yaitu 19 min P kuadrat sama dengan yang berubah QS-nya 2P kuadrat plus 4P minus 6. Langsung saja semua kita pindah ruas ya. Kita pindah ruas di sisi kanan, nanti sama dengan 0. Berarti 2P kuadrat plus P kuadrat 3P kuadrat plus 4P minus 6 plus 19, ketemunya adalah minus 27 sama dengan 0. Lalu nanti dengan rumus ABC seperti di nomor 1 tadi, ini kan difaktorkan ya, akan ketemu untuk nilai P1 nya adalah 3,63 dan P2 nya adalah minus 2,30. Namun di sini karena ini price itu kan tidak mungkin harganya negatif, jadi yang kita pilih adalah yang ini, P1 sama dengan 3,63. Lalu kita kembali lagi ke soal yang tadi kan, berapa beban pajak yang ditanggung konsumen? Beban pajak yang ditanggung konsumen rumusnya adalah P elastisitas yang baru dikurangi P. Jadi ini sudah bisa kita hitung. Untuk yang nomor D, kita hitung dulu untuk konsumen. P elastisitas baru dikurangi P, tadi sudah ketemu ya, 3,63. Lalu P yang awal tadi adalah 3, ini 3 dikurangi 3 akan ketemu hasilnya 0,63. Lalu berapa yang harus ditanggung oleh produsen? Untuk produsen TP sama dengan T min TK. T itu adalah pajaknya, tadi pajaknya 1 min TK 0,63, maka akan ketemu hasilnya adalah 0,37. Nanti kalau dipersenkan tinggal dikali 100% aja, ini proporsinya ya. Lalu selanjutnya, berapa pajak yang diterima oleh pemerintah? Berapa jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah? Kita pakai rumus yang ini. Saya tulis dulu, T sama dengan Q aksen E dikali T. Di sini berarti kita harus menghitung dulu elastisitas untuk kuantitas yang baru ya, kuantitas elastisitas yang baru. Berarti kita menggunakan persamaan yang di sini. Kita bisa pilih salah satu persamaannya aja. Misal saya pilih untuk yang 19 min P kuadrat ya, yang singkat aja. Berarti untuk ini kita hitung 19 min
P kuadrat sama dengan 19 min P nya itu kita pakai yang P aksen E yang terbaru tadi adalah 3,63 kuadrat, berarti 3,63 kuadrat. Nanti dengan bantuan kalkulator Anda akan mendapatkan hasilnya 5,82. Berarti dari sini kita sudah bisa menghitung berapa jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah, yaitu 5,82 dikali pajaknya tadi adalah 1, maka hasilnya adalah 5,82. Oke. Untuk soal berikutnya mengenai aplikasi dari fungsi pangkat 2 untuk fungsi biaya ya, kita baca dulu soalnya. Biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan ini termuat dalam persamaan ini, C sama dengan 2Q kuadrat minus 24Q plus 102. Lalu di sini ada beberapa soal yang harus dijawab. Yang pertama adalah pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum. Jadi kita ingat lagi ya, untuk mencari nilai minimum atau maksimum itu sama dengan titik ekstrimnya. Berarti kita bisa pakai persamaan titik ekstrim. Misal untuk yang A ini saya pakai persamaan titik ekstrim yang minus B per 2A. Minus B per 2A. Untuk persamaan ini mungkin kita uraikan dulu ya. Untuk A nya adalah 2, lalu untuk B nya minus 24, dan untuk C nya 102. Hati-hati ya, jika di persamaan ini memang ada nilai minusnya, maka di sini harus ada nilai minusnya, jangan sampai terlewat. Lalu kita hitung sama dengan minus 24 per 2, A nya adalah 2, berarti sama dengan 24 dibagi 4, maka ketemunya 6. Jadi pada tingkat produksi 6, unit biaya totalnya ini akan minimum karena dia sudah dihitung menggunakan rumus titik ekstrim. Oke, untuk yang B, hitung besar biaya total. Ingin mengetahui biaya totalnya minimum. Tadi kan kita sudah dapatkan untuk minimum Q-nya harus 6. Berarti Q sama dengan 6. Kita substitusikan ke persamaan yang ini. C sama dengan, biar mendapatkan biaya minimum. C sama dengan 26 kuadrat minus 24 dikali 6 plus 102. Nanti ini akan ketemu 6 dikuadratkan 32, 32 kali 2 72, minus 24 kali 6 adalah 144, lalu ditambah 102. Maka akan ketemu biayanya adalah 30 ketika untuk memproduksi 6 ini. Jadi kan paling minimum 6, biayanya adalah 30. Selanjutnya, soal selanjutnya, hitung biaya tetap, biaya variabel, rata-rata, dan sampai biaya tingkat produksi ya. Untuk biaya tetap kita pakai rumus yang ini ya. Biaya tetap kan rumusnya FC sama dengan K. Berarti dari persamaan ini kita bisa tahu kalau konstantanya itu adalah 102. Berarti langsung kita tulis aja FC sama dengan 102. Lalu untuk biaya variabel, fixed cost, rumusnya kita pakai yang ini. Fixed cost itu berarti adalah fungsi dari Q. Berarti untuk persamaan yang ini tadi kita ambil saja yang memiliki fungsi dengan Q. Tulis dulu 2Q kuadrat min 24Q. Lalu gimana yang dipakai di soal ini adalah pada tingkat produksi tersebut. Berarti ini mengikuti Q yang sudah ditemukan di jawaban sebelumnya, yaitu 6. Berarti 2 dikali 6 kuadrat minus 24 dikali 6. Maka akan ketemu nanti hasilnya adalah minus 72 kalau Anda hitung. Selanjutnya adalah
Untuk biaya rata-rata itu adalah AC sama dengan C per Q. Untuk C nya tadi sudah dihitung ya, 30 per Q nya adalah 6, berarti hasilnya adalah 5. Selanjutnya soalnya untuk biaya variabel rata-rata AVC, kita pakai rumus yang ini, VC per Q sama dengan VC per Q. VC nya tadi adalah minus 72 dan Q nya 6, maka ketemunya adalah minus 12. Berikutnya terakhir menghitung biaya tetap ya, kelewat tadi, harusnya biaya tetap dulu. Biaya tetap rata-ratanya AFC sama dengan FC per Q. Untuk FC nya tadi adalah 102 dibagi 6, maka akan ketemu hasilnya 17. Lalu untuk soal yang terakhir, berapa besar biaya marginal jika produksi dinaikkan 1 unit? Ini saya tulis aja di sini. Tadi untuk Q yang pertama adalah 6. Berarti kalau dinaikkan 1 unit, Q aksennya itu sama dengan 7 karena naiknya 1 unit. Yang ditanyakan biaya marginal. Biaya marginal kita pakai rumus ini, MC sama dengan delta C per delta Q. Berarti delta C itu adalah perubahan biaya. Untuk biaya 6, kuantitasnya 6, kita sudah dapat C nya 30, berarti kita harus hitung dulu untuk kuantitas 7 itu biayanya berapa. Maka kita langsung hitung aja, C sama dengan 2 dikali 7 kuadrat min 24 dikali 7 plus 102. Maka di sini akan ketemu hasilnya 98 minus 168 plus 102. Hasilnya adalah 32. Sehingga kita sudah bisa menghitung untuk biaya marginal. MC sama dengan delta C. C yang terakhir yaitu 32 minus 30 per 7 minus 6. Maka ketemunya adalah 2. Untuk soal selanjutnya mengenai aplikasi fungsi pangkat 2 untuk fungsi penerimaan, kita baca dulu soalnya. Fungsi permintaan oleh seorang produsen monopolis dikutip dalam suatu persamaan berikut, yaitu P sama dengan 900 minus 1,5 Q. Lalu di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, bagaimana persamaan penerimaan total? Berarti yang ditanyakan adalah total revenue. Untuk total revenue ini ya persamaannya, R sama dengan Q dikali P. Kita tulis lagi aja, R sama dengan Q dikali P. Berarti Q dikali price-nya yang ini ya, persamaan yang ini, Q dikali 900 minus 1,5 Q. Kalau dikali 900 kali Q adalah 900 Q minus 1,5 Q kali Q 1,5 Q kuadrat. Ini untuk nomor A. Selanjutnya untuk nomor B, berapa besar penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit? Kita sudah mendapatkan persamaan untuk penerimaan total adalah ini. Lalu kita masukkan substitusi aja Q-nya 200 unit. Berarti untuk Q 200 itu adalah 900 dikali langsung ya, Q-nya 200 minus 1,5 200 dikuadratkan. Itu akan ketemu 9 kali 2 18 minus 1,5 dikali 200 dikuadratkan, ketemunya nanti adalah 40.000 kali 1,5 yaitu 60. Maka hasilnya adalah 120.000.
Oke, yang B sudah. Soal yang C, hitung penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit. Penerimaan marginal rumusnya ini ya, delta R per delta Q. Untuk R dengan Q 200 sudah dihitung, yaitu 120.000. Berarti kita harus menghitung R revenue-nya ketika Q-nya 250 unit. C Q sama dengan 250. Langsung kita substitusi persamaan. 900 250 min 1,5 250 dikuadratkan. Di sini adalah 225.000 dikurangi, kalau Anda hitung pakai bantuan kalkulator, 93.750, maka hasilnya adalah 131.250. Selanjutnya untuk MR, delta R, R-nya kan berarti R kedua sudah dihitung, 131.250 minus 120.000 per delta Q yang terakhir 250 minus 200, maka akan ketemu hasilnya adalah 225. Oke, untuk soal berikutnya yaitu soal yang D, tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum. Ingat, kalau sudah ada keywordnya maksimum atau minimum, maka kita pakai rumus titik ekstrim. Saya pakai yang minus B per 2A. Untuk persamaannya kita gunakan yang persamaan yang ini ya, 900 Q minus 1,5 Q kuadrat. Berarti untuk minus B nya di sini, ini kan yang A karena dia ada kuadratnya, berarti yang B nih, minus 900 per 2, A nya adalah ini minus 1,5. Kan di sini akan ketemu minus 900 dibagi minus 3, hasilnya adalah 300. Soal terakhir, hitung besar penerimaan total maksimal tersebut. Sekarang disuruh menghitung penerimaan total maksimal. Jadi kalau tadi sudah kita hitung ya, untuk penerimaan maksimal kuantitasnya harus 300. Berarti menggunakan persamaan ini kita substitusi aja Q 300. Q sama dengan 300, R sama dengan 900 dikali 300 minus 1,5 dikali 300 dikuadratkan. Maka akan ketemu 9 kali 3 27, nolnya tambah 4, minus 135.000. Hasilnya adalah 135.000.